Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang membahas tentang material handling atau penanganan barang. Dari kelompok 1 yang pertama ada Rifan Sugianto, Suci Mardatila, Kiki Rizky Amelia, Mawar Anti Julia Desta, Julia Zulfa, Raffi Cahya, Amelia Putri, Vanessa, dan Basya Satyatama. Baik, tentang definisi material handling akan disampaikan oleh teman saya, Rifan Sugianto. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dari definisi material handling. Material handling adalah suatu pekerjaan memindah benda atau barang dalam muatan yang berat dengan dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan alat pemindah. Di sini ada yang pertama yaitu handling, yaitu artinya penanganan, dan yang kedua itu moving, pemindahan, yang ketiga packing, pengepakan, dan yang keempat storage, penyimpanan, dan yang kelima controlling, pengawasan. Dan untuk slide selanjutnya yaitu ada 7 tujuan material handling. Yang pertama yaitu meminimalkan biaya-biaya, yang kedua meminimalkan gangguan dan penundaan, yang ketiga meningkatkan kapasitas produktif dari fasilitas produksi, dan yang keempat menjaga keamanan dalam penanganan material, yang kelima pencegahan kerusakan pada material atau bahan yang ditangani, dan yang keenam yaitu ada mengurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan persediaan. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan 20 prinsip pertama ada kemudian yang kedua ada aliran material, yang ketiga ada prinsip fleksibilitas, yang keempat ada prinsip perawatan, yang kelima ada prinsip prinsip sistem, yang keenam ada prinsip penyederhanaan, yang ketujuh ada prinsip pemilihan peralatan, yang kedelapan ada prinsip keabadian, yang kesembilan ada prinsip pemanfaatan uang, yang kesepuluh ada prinsip keselamatan, prinsip bobot berat, yang ke-12 ada prinsip kapasitas, yang ke-13 ada prinsip muatan unit, yang ke-13 ada prinsip mekanisasi, yang ke-14 ada prinsip gerak, yang ke-15 ada prinsip kontrol, yang ke-15 ada prinsip gravitasi, prinsip standarisasi, prinsip waktu mengganggu, dan prinsip kinerja. Kemudian ada perbandingan jurnal nasional dengan jurnal internasional. Di sini ada jurnal acuan yang pertama, analisa postur kerja manual material handling pada karyawan bagian pembuatan blok menggunakan metode rapid upper limb assessment, yaitu studi kasus PT Asia Forestama Raya. Kemudian jurnal pembanding yang ke-1, Study on Ergonomic Awareness Among Workers Performing Manual Material Handling Activities. Kemudian jurnal acuan yang kedua itu penggunaan material handling untuk meminimasi waktu produksi menggunakan pendekatan simulasi, yaitu studi kasus PT Sharp Electronic Indonesia. Kemudian jurnal pembandingnya itu Design and Fabrication of Intelligent Material Handling System in Modern Manufacturing with Industry. Jurnal acuan ketiga yaitu analisis tata letak fasilitas dengan metode FTC dan ARC untuk material. Kembalinya adalah material system in context of physical and extents, a comparative gray stat analysis. Ketiga adalah material handling cargo. Jurnal pembandingnya adalah Manual Handling Problem Indication in Main Industry Ergonomic Perspective. Next. Analisis manual handling Jurnal ada Production and Layout Recent
standardizing graphic and craft to minimize material handling cost. Jurnal acuan ke-6 adalah memanfaatkan Sinta Essence and Technology Index untuk publikasi karya ilmiah dan strategi dan mencari dan memilih jurnal nasional terakreditasi. Jurnal pembandingnya adalah Design of Publication of Intelligent Material Handling System in Modern Manufacturing with Industry. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Antik. Baik, di sini ada perbandingan jurnal nasional dengan jurnal internasional, yaitu jurnal analisis dan perancangan material handling dengan perhitungan Neos Listing Equation Single Text. Dengan jurnal pembandingnya, Work Posture Analysis of Manual Material Handling using OAS Method. Yang kedua, ada analisis perancangan sistem material handling dengan mempertimbangkan risiko bahaya pada PG Reja Agung Baru. Dengan jurnal pembandingnya, Modeling of Automatic Material Handling System using PLC. Lalu yang ke-9, acuannya ada analisis material handling pada komoditi cengkeh di Desa Kembes, dengan jurnal pembandingnya yaitu Material Handling Equipment Selection Using Weighted Utility Additive Theory. Lalu yang keduanya ada jurnal acuan analisis tata letak fasilitas dalam menimasi material handling atau studi kasus perusahaan roti matahari, dengan jurnal pembandingnya Analysis of Manual Material Handling Activity to Increase Work Productivity atau Case Study Manufacturing Company. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulia Zulf. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Untuk perbandingan 1, kesimpulannya adalah dari kedua jurnal dapat disimpulkan bahwa manual material handling atau MMH memiliki pengaruh yang buruk untuk tenaga kerja, bahkan bisa membahayakan tenaga kerja sehingga harus segera dievaluasi dan diperbaiki. Perbandingan yang kedua, kesimpulan dari jurnal acuan dari 3 skenario, ternyata skenario ketiga memiliki dampak yang baik, sedangkan jurnal pembanding rancangan sistem atau desain sistem yang digunakan konvennya 1, 2, dan 3 sangat efisien dan memberikan hasil yang baik. Lalu kesimpulan dari perbandingan ketiga yaitu dari kedua jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa material handling memberi dampak yang baik bagi perusahaan. Perbandingan yang keempat, dari kedua jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa material handling tidak membahayakan karena sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di material handling dan sesuai dengan SOP perusahaan tersebut. Bagi kedua jurnal tersebut. Yang pertama, pada jurnal acuan melakukan pemberian rekomendasi sistem sesuai ilmu ergonomi. Yang kedua, sedangkan pada jurnal pembanding memberikan perubahan tata letak pada stasiun kerja. Yang perbandingan ke-6, kesimpulan dari jurnal acuan dari 3 skenario, ternyata skenario 3 memiliki dampak yang baik, sedangkan jurnal pembanding rancangan sistem atau desain sistem yang digunakan konveyor 1, 2, dan 3 sangat efisien dan memberikan hasil yang baik. Selanjutnya ada kesimpulan dari perbandingan 7. Penilaian sistem kerja hanya akan melihat resiko dari aktivitas yang dilakukan oleh seorang pekerja. Perlu ditingkatkan untuk keselamatan pekerja saat melakukan aktivitasnya. Yang ideal untuk berat benda yang sama diperlukan agar aktivitas menjadi tidak beresiko. Parameternya, kerja akan lebih mudah disesuaikan dibandingkan pengurangan atau penambahan berat benda.
Dua perbaikan utama yang disarankan berdasarkan penelitian ini adalah meminimalkan pekerjaan pada kondisi tertekuk, juga untuk memastikan bahwa beban atau berat tidak melebihi batas 23 hingga 25 kg, dan pemindahan barang tanpa perpindahan posisi. Lalu kesimpulan 8, perancangan sistem untuk cukup efisien dan baik digunakan. Baik, akan membacakan ketentuan dari Kementerian 9, yaitu jurnalnya material handling di database dan dibandingkan dengan material handling handling detail. Dari bandingan itu dapat disimpulkan dari kedua jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa sama-sama ingin memberikan atau membangun hasil produk yang sangat baik dengan memfokuskan penelitian pada bagian operasional. Kemudian pada jurnal meminimalisasi material dapat disimpulkan pembahasan dari acuan yaitu menganalisis perubahan zona ruangan para pekerja dan jurnal pembandingan pelancaran proses memindahkan bahan-bahan atau penanganan dari satu mesin ke mesin lain atau dari satu tempat kerja ke tempat kerja lain. Baik, dari cukup sekian dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.